Halo Semada Fams, kembali lagi bersama aku Meli di Dcast Semada Podcast. Jadi kali ini kita udah kedatangan narasumber dari Kakang Mbak Yu SMA Negeri Trenggalek tahun 2022 yang barusan aja kepilih. Mungkin dari Andi mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Andika Dimas Prasetyo dari kelas 11 MIPA 1. Dan saya Sylvia Macica Maulida dari kelas 10 4. Jadi kabar kalian hari ini gimana? Baik atau lagi Baik. pusing ngapain Baik. gitu? Baik. Yeah. Boleh tahu nggak sih sekarang itu sibuk ngapain setelah menjadi kakak Mbak Yu itu? Sejauh ini belum ada kesibukan sih, soalnya ya kita ya juga belum lama jadi kakak Mbak Yu. Kok bisa ikut kakak Mbak Yu itu awalnya gimana? Jadi itu awalnya begini, awalnya emang kami passionnya itu bukan di sini, passionnya itu di bidang lain, tapi teman-teman kami, wali kelas kami memberi amanah kepada kami untuk mengikuti kakak Mbak Yu di SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Waktu interview itu sebenarnya berjalan lancar, tapi juga nggak berharap lolos ke final, dan tapi takdir berkata lain, kita lolos dan sampai sekarang bisa menjadi kakak Mbak Yu SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Mungkin kalau dari Andi mungkin kok bisa gitu gimana? Ya pertama kali itu ditunjuk dari kelas, terus ya ngomong di kelas saya itu ada sekitar 2 kakak Mbak Yu, 2 pasang ya. Terus ya waktu seleksi itu ya lumayan lancar, tapi yang temen aku yang satunya itu nggak kepilih gitu. Kalau boleh tahu ada beberapa tahapan sih waktu seleksi buat ke kakak Mbak Yu ke masuk ke grand finalnya. Ke grand final itu Dua. ada 2 ya. Baik. Yang pertama itu ngisi formulir, lalu tesnya itu di Geraha Dewantara. Ya. Kan aku itu sempat tahu kan di Semada itu waktu sebelum ada grand final atau puncaknya grand final kakak Mbak Yu itu ada workshop. Nah mungkin Yeah. bisa diceritain nggak waktu workshop itu ngapain aja gitu? Workshopnya itu yang pertama beauty class ya, beauty class dari Wardah di Kediri, lalu ada materi tentang sekolah dari Pak Danu, dilanjutkan materi tentang kedutaan dari salah satu duta 2016, lalu setelah itu wawancara, masuk tes, wawancara, dan interview. Kalau boleh tahu gimana sih rasanya waktu interview, waktu melalui tahap-tahapnya kalian sebelum jadi di puncaknya gitu? Sebenarnya itu deg-degan sih enggak, kan ya baru pertama kali gitu loh, bukan passionnya juga, jadi kalau lolos tidak lolos yang penting sudah memberikan yang terbaik gitu. Tapi setelah kalian jadi gitu ya, kayak rasanya itu gimana? Setelah jadi kakak Mbak Yu gitu terpilih dari dewan juri yang lumayan ketat ya, termasuk lumayan ketat, itu gimana rasanya? Rasanya tentu seneng ya. Terus ya kayak nggak nyangka gitu loh waktu pertama kali kepilih itu. Soalnya kan waktu dipilih dari kelas itu ya nggak terlalu berharap banget buat menang gitu. Mungkin teman-teman sekalian yang banyak yang belum mengerti nih kakak Mbak Yu itu apa, terus gimana? Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan? Oke, dari saya, jadi kakak Mbak Yu kalau di Semada itu adalah salah satu ajang untuk siswa-siswinya dengan tujuan mempromosikan SMA Negeri 2 Trenggalek ini ke mereka-mereka yang ingin daftar SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Nah, kalau di kakak Mbak Yu kemarin kan ada duta juga ya Kak. Duta itu juga sama seperti kakak Mbak Yu, akan tetapi mereka lebih spesifik ke bidangnya masing-masing. Contohnya ada duta Diwyata, duta ramah anak, sekolah sehat, ada juga wakil kakak Mbak Yu. Oke, mungkin kalau dari Andi ada tambahan atau gimana? Sama, kurang lebih sama. Mungkin kan kalian sudah terpilih nih dari teman-teman, dari juri juga udah mempercayai kalian sebagai kakak Mbak Yu SMA Negeri 2 Trenggalek tahun 2022 ya kan. Masa jabatan kalian tuh kalau nggak salah 1 tahun ya? 1 tahun ya. 1 tahun atau 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu kan berarti setelah kalian jadi otomatis kalian punya rencana-rencana kerja ke depannya, mungkin yang akan kalian lakukan di paguyuban kakak Mbak Yu SMA Negeri 2 Trenggalek sekalian duta-dutanya itu apa? Kalau saya punya rencana membuat Instagram sendiri ya, khusus kakak Mbak Yu ini, di Instagramnya nanti diisi tentang
apa sih yang ada di Semada itu, tentang sarana prasarana yang ada di Semada, prestasinya. Akan tapi saya masih angan-angan saja, saya masih ke konsulkan ke OSIS, tapi dari pihak OSIS mungkin belum di ACC atau masih dirundingkan itu, jadi nunggu konfirmasi dari OSIS dulu. Oh, mungkin kalau dari Andi punya program apa? Kalau di angan-angan saya terpikir untuk melakukan semacam video vlog promosi Semada, lalu diupload di kanalnya Semada supaya waktu anak-anak mendaftar itu ya sudah tahu gambaran Semada itu kayak apa. Oh ya, jadi kayak mengenalkan Semada ke halayak luas ya, umum gitu, ya. Terus apa itu namanya? Kalian udah pernah ketemu nggak? Kayak udah pernah kumpul gitu sama duta-duta yang lain gitu setelah terpilih waktu tanggal 28 Oktober ya waktu itu? Pernah. Waktu mau acara kan besok tanggal 26 itu ada acaranya. Itu dikumpulkan semua, jadi pernah. Mungkin setelah kalian mengetahui bidang-bidang lain di Kakak Mbak Yu, di duta gitu, udah pernah kumpul apa belum? Kumpul sendiri gitu? Iya. Belum pernah. Mungkin bisa kumpul-kumpul ya, jadi kayak biar rencana-rencana kalian tuh lebih banyak lagi. Gitu. Iya. Bisa nanti diagendakan. Mungkin pesan-pesan kalian untuk ke teman-teman yang ingin gabung ke Kakak Mbak Yu mungkin? Dari saya dulu ya. Ya. Dari saya dulu, kalau teman-teman ingin bergabung di Kakang Mbak Yu SMA Negeri 2 Trenggalek, persiapkan dari sekarang pengetahuanmu tentang SMA Negeri 2 Trenggalek ini, mantapkan bakatmu, percaya dirilah, dan ketika interview itu jalani saja dengan sesuai bakatmu, sesuai apa yang telah kamu persiapkan. Jadi tenang saja, semua akan berjalan sesuai usahamu. Dari Andi mungkin? Pesan saya untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi Kakang Mbak Yu SMA Negeri 2 Trenggalek, yakni ya persiapkan dari awal, terutama kepercayaan diri, ya terus bakat-bakat atau skill yang dimiliki, terus ya usahakan waktu interview itu lancar. Soalnya juri itu menilai yang paling tinggi itu nilainya soal dari kepercayaan diri ya. Oh ya, ngomongin soal bakat nih. Kalian waktu teks interview itu bakatnya nunjukin apa sih talentanya gitu? Kita pengen tahu soalnya. Dari Mas Andika dulu nih yang bakatnya berbeda. Jadi waktu ditanyain tentang bakat itu saya bahasa asing. Iya, bahasa asing. Saya menguasai bahasa asing, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Belanda. Mungkin kan bahasa Inggris sama Belanda nih, bisa dipraktekin nggak kayak ngomong say hi gitu? Hai dalam bahasa Belanda ini halo, ya kurang lebih sama lah kayak bahasa Inggris gitu. Kalau Mbak Cica sendiri nunjukin apa waktu itu? Banyak sih. Kalau di bidang keterampilan itu saya bisa merajut. Kan dulu pernah ikut perkumpulan ibu-ibu di Balai Desa merajut, jadi bisa lah sedikit-sedikit. Lalu yang kedua di bidang keterampilan saya juga bisa ngerajut, bukan ngerajut ya, nyulam, nyulam. Lalu di bidang seni saya bisa menari, di bidang olahraga saya bisa karate, saya bisa olahraga, kurang lebihnya begitu. Jadi untuk ikut Kakak Mbak itu intinya harus banyak talenta, terus banyak pengetahuan juga ya teman-teman. Terima kasih buat Andi dan Mbak Cica udah mau nyempetin hadir di podcast kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman Semada Fans dan Semada Entertainment yang udah setia nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Bye-bye!